Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai bentuk penyajian fungsi untuk kelas 8. Nah, langsung saja pada materinya. Fungsi memiliki beberapa penyajian dalam bentuk nyata. Penyajian ini dibuat agar fungsi tidak hanya menjadi materi abstrak semata, namun bisa divisualisasikan atau diperlihatkan sebagai benda nyata. Maksudnya adalah dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya kita telah menerapkan beberapa bentuk penyajian fungsi seperti ketika kita dan teman-teman ingin membeli makanan, tentunya setiap orang memiliki makanan favorit yang berbeda sehingga kita dapat menyajikannya dalam bentuk penyajian fungsi. Untuk lebih jelasnya langsung pada contoh. Di sini dimisalkan himpunan P yang beranggotakan 0, 3, dan 5 dan himpunan Q yang beranggotakan min 3 sampai 3. Nah, jika fungsi F memetakan himpunan P ke himpunan Q ditentukan dengan rumus fungsi fx min 3 fx sama dengan x dikurangi 3. Maka untuk nilai F0 sama dengan 0 min 3 sama dengan 3. Nah, F0 ini dari mana? 0 di sini dari himpunan P, anggota pertama himpunan P yang disubstitusikan pada rumus fungsi yang diketahui pada soal. Jadi, setiap anggota himpunan P menggantikan nilai X yang di sini. Sehingga untuk nilai F0 sama dengan 0 dikurangi 3 min negatif 3 dan nilai dari F3 sama dengan 3 karena X-nya kita ganti dengan 3 dikurangi 3 sama dengan 0 dan 5 F5 yaitu kita mengganti nilai X dengan 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Nah, kenapa kita menggunakan anggota himpunan P? Karena dari soal kita diketahui bahwa fungsi F memetakan himpunan P ke Q, bukan himpunan Q ke P. Begitu. Jadi, kita menggunakan himpunan P. Nah, dari soal tersebut juga diketahui bahwa himpunan P merupakan domain atau daerah asalnya dan himpunan Q yang beranggotakan min 3 sampai 3 merupakan kodomain atau daerah kawan dan daerah hasilnya atau rank itu min 3, 0, dan 2. Semoga bisa dipahami. Lanjut ke beberapa bentuk penyajian fungsi, antara lain yang pertama ada himpunan pasangan berurut, tabel fungsi, diagram panah, rumus fungsi, dan grafik fungsi. Nah, dalam satu soal ini kita bisa menyajikan ke beberapa bentuk penyajian berikut. Gitu. Langsung ke pembahasan yang pertama yaitu himpunan pasangan berurut. Maksudnya apa? Maksudnya adalah memasangkan himpunan pertama dengan himpunan kedua secara berurutan dengan definisi yang sudah ditentukan pada soal. Nah, kita langsung untuk lebih jelasnya ke contoh yang pertama, yaitu diketahui fungsi F dari himpunan P yang beranggotakan 1 sampai 5 dipetakan ke himpunan Q 1 yang anggotanya 1 sampai 10 dan relasi yang didefinisikan adalah 2 kali dari. Relasi ini dapat dinyatakan dengan himpunan pasangan berurut, yaitu nah, di sini kan himpunan P dipetakan ke Q, sehingga 2 kali himpunan P itu berapa kita akan pasangkan, kita akan urutkan ke himpunan Q. Nah, ini dia hasilnya. Kenapa bisa 1, 2, 2, 4, 3, 6, 4, 8, dan 5, 10? Karena 2 kali dari himpunan P yang beranggotakan 1
itu ada pada himpunan Q, yang hasilnya 2 kali dari himpunan P. Kita ambil dari anggota yang pertama, yaitu 1. 2 kali dari 1 adalah 2. 2 kali dari 2 adalah 4. Jadi 2,4. 2 kali dari 3 adalah 6. Jadi 3,6. 2 kali dari 4 yaitu 8, sehingga 4,8. Dan 2 kali 5 adalah 10, sehingga 5 kali 10. Ya, untuk contoh yang kedua, yaitu suatu fungsi dari himpunan A ke himpunan B didefinisikan sebagai fx sama dengan min 2 plus 8 ditambah 8 jika A sama dengan X sedemikian sehingga X lebih dari 0 dan X kurang dari sama dengan 5 dan B adalah himpunan bilangan bulat, maka tentukan fx untuk setiap X anggota himpunan A dan tentukan himpunan pasangan berurutan. Penyelesaiannya yaitu sebelumnya kita diketahui terlebih dahulu untuk himpunan A yaitu anggotanya 1 sampai 5 dan B yaitu bilangan bulat, himpunan B yaitu bilangan bulat dan rumus fungsi fx min 2x plus 8, maka nilai fx untuk setiap x anggota himpunan A yakni f1 sama dengan min 2 kali 1 ditambah 8 sama dengan 6. 1 di sini merupakan anggota himpunan A yang setiap nilai anggota himpunan A ini disubstitusikan ke rumus fungsinya. Substitusikan itu adalah memasukkan ya, mengganti X pada rumus fungsi dengan masing-masing anggota dari himpunan A. Yang pertama ada 1, kita masukkan nilai X-nya ini 1, jadi F1 sama dengan min 2 kali 1. Min 2 kali 1, min 2 ditambah 8, negatif 2 ditambah 8 hasilnya 6. Dan F2 sama dengan negatif 2 kali 2 ditambah 8 sama dengan 4. F3 min 2 negatif 2 dikali 3 ditambah 8 sama dengan 2. Min 2 kali 3 min 6 negatif 6 ditambah 8 sama dengan 2. Negatif 2 dikali 4 sama dengan negatif 8 ditambah 8 hasilnya 0 dan 5 F5 sama dengan negatif 2 dikali 5 itu negatif 10 ditambah 8 hasilnya negatif 2 gitu. Dan yang selanjutnya fungsi fx dalam himpunan pasangan berurutannya yakni 1, 6, 2, 4, 3, 2, 4, 0, dan 5, min 2. Ini dari mana? Dari himpunan A atau domainnya dipetakan ke himpunan B yang di situ terdapat daerah hasilnya. Ya, untuk pembahasan yang selanjutnya mengenai tabel fungsi. Tabel biasanya berisi daftar yang berisikan sejumlah data informasi yang dapat mempermudah kita untuk memahami informasi yang diberikan. Dan pada fungsi ini, tabel juga mempermudah kita untuk menyelesaikan masalah fungsi. Langsung kepada contohnya untuk lebih memahami.
Di sini saya memiliki contoh soal yang sama seperti contoh soal 1, yaitu fungsi dari himpunan P yang beranggotakan 1 sampai 5 dipetakan ke himpunan Q yang beranggotakan 1 sampai 10 dengan relasi yang didefinisikan 2 kali dari. Sama hal yang seperti sebelumnya, cara mengetahuinya bisa menggunakan himpunan pasangan berurut atau langsung kita masukkan ke dalam tabel. Nah, jika dimasukkan ke dalam tabel, maka kita tuliskan terlebih dahulu domain atau daerah asal, yaitu himpunan P, ke baris X, yaitu ada 1 sampai 5. Dan untuk daerah hasilnya, yaitu yang terdapat pada himpunan Q, kita masukkan ke baris Fx. Dan himpunan pasangan berurut yang kita dapatkan dari contoh soal nomor 1 sama seperti dengan hasil tabel fungsi dari contoh nomor 3. Jadi kalian bisa memilih mana cara yang paling mudah untuk menentukan sebuah penyelesaian fungsi. Jika disuruh memilih ya. Lalu untuk selanjutnya yaitu contoh yang keempat. Di sini saya punya soal, buatlah tabel fungsi fx sama dengan min 2x plus 5 jika diketahui daerah asalnya negatif 2 sampai 2. Pembahasannya sama seperti sebelumnya, kita memasukkan daerah asal, anggota-anggota daerah asal satu persatu kita masukkan ke rumus fungsi yang diketahui dengan cara mengganti nilai variabel x di sini dengan satu-satu anggota dari daerah asalnya, yaitu yang pertama ada negatif 2, jadi F2 sama dengan negatif 2 dikali negatif 2, X-nya kita ganti dengan negatif 2, jadi negatif 2 kali negatif 2, 4 ditambah 5 sama dengan 9, negatif 1 kita masukkan ke X, dan sehingga X kita ganti dengan negatif 1, sehingga F min 1, negatif 1 sama dengan negatif 2 dikali negatif 1 sama dengan 2 ditambah 5 sama dengan 7, dan seterusnya. Dan ini dia tabel fungsi yang sudah jadi, yaitu dengan cara kita memasukkan nilai daerah asalnya, yaitu negatif 2 sampai 2 pada baris X, dan range-nya atau hasilnya kita masukkan ke baris Fx gitu. Dan selanjutnya merupakan diagram panah. Diagram panah adalah diagram yang berisi panah sebagai penghubung relasi dari domain ke kodomain. Untuk lebih jelasnya langsung ke contoh soal. Di sini saya memiliki soal suatu fungsi dari A ke B didefinisikan sebagai fx sama dengan negatif 2x ditambah 8. Jika A sama dengan x sedemikian hingga x lebih dari 0 dan x kurang dari 5 dan B adalah himpunan bilangan bulat, maka nyatakan dalam diagram panah. Contoh soal ini sama dengan contoh soal nomor 2. Yang pertama-tama kita perlu membuat kolom atau diagram kotak untuk menuliskan himpunan A dan himpunan B. Nah, fungsi fx dalam diagram panah seperti berikut. Nah, ini kita buat bagan atau kotak untuk himpunan A yang anggotanya
lebih dari 0 dan kurang dari sama dengan 5, sehingga 1 sampai 5, dan himpunan B, yaitu merupakan himpunan bilangan bulat, dan ini merupakan himpunan pasangan berurutan dari contoh soal nomor 2 yang kita sudah dapat daerah hasilnya atau ranknya kita sudah dapat di sini. Dan untuk himpunan bilangan bulat pada himpunan B ini kan sangat banyak ya. Lalu kenapa hanya segini? Karena kita batasi sesuai dengan hasil dari daerah hasilnya atau ranknya. Jadi hanya dibatasin dari 6 sampai negatif 2. Lalu kita pasangkan himpunan A ke himpunan B. 1 dengan 6, 2 dengan 4, 3 dengan 2, 4 dengan 0, dan 5 dengan negatif 2. Lalu kita ke contoh soal yang ke-6. Diketahui fungsi f dari himpunan P sama dengan 1 sampai 5 ke himpunan Q yang anggotanya 1 sampai 10. Relasi yang didefinisikan adalah 2 kali dari. Nah, contoh ini pun sama seperti contoh yang sebelumnya. Yang pertama, kita juga buat kotaknya terlebih dahulu untuk himpunan P, yaitu anggotanya 1 sampai 5, dan Q 1 sampai 10. Karena relasinya adalah 2 kali dari, jadi 2 kali himpunan P itu dipetakan ke anggota dari himpunan Q. 1, 2 kali dari 1 adalah 2, 2 kali 2 adalah 4, 2 kali dari 3 adalah 6, 2 kali dari 4 adalah 8, dan 2 kali dari 5 adalah 10. Seperti itu. Mudah, bukan? Nah, lanjut ke rumus fungsi. Rumus fungsi ini adalah bentuk penyajian fungsi yang selanjutnya yang biasanya pada soal diketahui bentuk penyajiannya dan himpunannya. Lalu kita disuruh untuk mencari rumus fungsinya. Nah, seperti pada contoh soal yang sebelumnya, saya memiliki himpunan P dan himpunan Q yang didefinisikan dengan himpunan pasangan berurut berikut, yaitu 1,2, 2,4, 3,6, 4,8, dan 5,10. Nah, untuk menyelesaikan dan mencari rumus fungsinya, kita lihat polanya. Untuk 1,2, berapa kali berapa biar hasilnya 2? 2 kali 1. 2 kali 1, 2. Lalu 2,4. 2, berapa kali berapa supaya hasilnya 4? 2 kali 2. Lanjut, 3,6, yaitu 3,2 kali 3, karena 2 kali 3 hasilnya 6. Dan seterusnya, sehingga untuk setiap X anggota dari himpunan P, yaitu 1 sampai 5, maka X di sini merupakan variabel pengganti dari nilai anggota himpunan P ya. Maka X, 2 kali X merupakan anggota dari fungsi tersebut. Bentuk ini biasa ditulis dengan fx sama dengan 2x untuk setiap X anggota P. Karena polanya di sini 2 kali dari
himpunan P-nya, maka rumus fungsinya 2 kali X. Ini bukan 2 kali doang ya, tapi ini 2X, 2 kali X, begitu. Dan ini ada contoh soal mengenai rumus fungsi dengan bentuk yang lainnya. Langsung ke contohnya. Di sini saya memiliki rumus fungsi. Diketahui rumus fungsi fx sama dengan 2x min 4. Tentukan f-nya 2, f3 bayangan negatif 10 oleh f. Nilai f untuk x sama dengan min 8, nilai a jika fa sama dengan 14. Nah, di sini sebenarnya pembahasan dari soal A sampai D ini sama, hanya mensubstitusikan nilai yang di sini ke rumus fungsinya. Karena pada dasarnya semuanya ini sama, hanya kalimat atau kata-katanya saja yang dibedakan untuk mengecoh kita. Sama halnya dengan sebelumnya, kita mengganti nilai X-nya dengan 2, yaitu F2 sama dengan 2 kali 2, 4 dikurangi 4, 0. Lalu F3, kita ganti X-nya dengan 3, 2 kali 3, 6, dikurangi 4, 6 kurangi 4, 2. Dan bayangan di sini adalah dipetakan. Jadi kita tinggal memasukkan nilai negatif 10 ke rumus fungsinya. 2 kali negatif 10, negatif 20 dikurangi 4. Negatif 20 dikurangi 4, negatif 24. Dan untuk nilai hasil dari D, nah ini kita sama seperti sebelumnya, mengganti nilai X dari rumus fungsi dengan negatif 8, sehingga 2 kali negatif 8, negatif 16 dikurangi 4 sama dengan negatif 20. Dan untuk mencari nilai A pada poin E, kita mengganti nilai X di sini, nilai X pada rumus fungsi dengan A. Mengganti X dengan A, sehingga rumus fungsinya menjadi FA sama dengan 2A negatif dikurangi 4. Dan hasil dari FA ini adalah 14, kita tulis di bawahnya, sehingga 14 sama dengan 2A dikurangi 4. Nah, 2A dikurangi 4 sama dengan 14, ini sama ya, baris kedua sama ketiga. Nah, 2A-nya ini sama dengan 14 ditambah 4. Jadi negatif 4 di sini, negatif 4 di sini dipindah ruaskan ke sebelah kanan sehingga menjadi positif. Sehingga 14 ditambah 4 sama dengan 18. Jadi 2A sama dengan 18. A sama dengan 18 dibagi 2. Hasilnya 9. Nah, lanjut ke contoh atau bentuk soal lain dalam rumus fungsi, yaitu diketahui rumus fungsi dengan rumusnya fx sama dengan ax plus b. Lalu diketahui juga bahwa f1 sama dengan 3 dan F3 sama dengan 11. Lalu nilai A dan B berturut-turut adalah, nah di sini perlu kita bahas. Yang pertama diketahui dari soal ada rumus fungsinya dan F1 sama dengan 3 serta F negatif 3 sama dengan 11. Lalu apa yang ditanyakan kita tulis, lalu jawab. F1 sama dengan 3, sama seperti ini.
kita masukkan 1 untuk menggantikan nilai X pada rumus fungsi yang telah diketahui. Maka F1 sama dengan A dikali 1 ditambah B. Karena X-nya kita ganti 1. Nah, nilai dari 1 adalah 3. Kita tulis di bawahnya 3 sama dengan A tambah B. A dari A kali 1. Jadi A tambah B. Anggap saja ini adalah persamaan pertama. Dan untuk F3 kita juga melakukan hal yang sama pada F1, yaitu dengan mengganti F3, F negatif 3 dengan rumus fungsinya. Jadi seperti ini. Lalu mengeliminasi persamaan 1 dan 2. A tambah B sama dengan 3. Dan negatif 3A ditambah B sama dengan 11. Lalu ini dikurangi ya. Sebentar. Nah, ini harusnya dikurangi begitu. Ini. Sehingga A. Nah, dari sini kita bisa memilih variabel mana yang akan kita hilangkan yang paling mudah, dan dapat dilihat yang paling mudah untuk dieliminasi atau dihilangkan adalah variabel B, sehingga dikurangi, memilih untuk dikurangi. Jadi A dikurangi negatif 3A. Ingat, negatif ketemu dengan negatif hasilnya positif. Jadi A ditambah 3A hasilnya 4A, dan B dikurangi B habis 3 dikurangi 11 negatif 8, sehingga A negatif 8 dibagi 4 hasilnya negatif 2. Lalu substitusikan nilai A sama dengan negatif 2 ke persamaan pertama. Memasukkan negatif 2 ke persamaan pertama atau mengganti nilai A menjadi negatif 2 ke persamaan pertama. Jadi A, kita tulis dulu persamaan pertamanya, A tambah B sama dengan 3, A-nya kita ganti dengan negatif 2, negatif 2 ditambah B sama dengan 3, sehingga B 3 sama dengan 3 ditambah 2, hasilnya 5. Nah, jadi nilai A-nya itu negatif 2, ini kurang negatif ya, mohon maaf, dan B sama dengan 5, begitu. Lanjut ke grafik fungsi. Grafik fungsi ini adalah bentuk penyajian fungsi dalam bidang kartesius ya, sehingga lebih jelas titik-titiknya. Seperti pada contoh berikut, suatu fungsi dari A ke B didefinisikan sebagai fx sama dengan negatif 2x ditambah 8 jika A sama dengan x, demikian sehingga x lebih dari 0 dan x kurang dari sama dengan 5 dan B adalah himpunan bilangan bulat, maka nyatakan dalam grafik fungsi. Nah, sebelumnya pada contoh soal yang sebelumnya kita sudah ketahui himpunan pasangan berurutannya dengan cara memasukkan nilai dari setiap anggota himpunan A ke rumus fungsinya, lalu kita dapat himpunan pasangan berurutannya, sehingga kita lebih mudah untuk memasukkan ke diagram kartesiusnya. Nah, kita bisa menggambar dan memberi titik pada setiap himpunan pasangan berurut ini. Seperti contoh 1,6. Kita pilih X-nya, ini yang pertama X, yang kedua Y ya. Jadi 1 itu X, 1X, Y-nya 6.
Jadi pilih di sini. Ini 1 di sini, itu sampai ke 6. Jadi titiknya di sini. 2,4. Jadi X-nya 2 di sini, Y-nya 4 naik ke atas. Di sini. 3,2. Pilih 3 di sini untuk nilai X dan Y-nya 2. Kasih titik di sini. 4,0 di sini. Kalau 4,0 nilai X-nya 4, Y-nya 0. Jadi tetap di sini. Dan 5,-2. 5 di sini X-nya positif. Karena Y-nya negatif berarti di bawah. Nah, sehingga dapat membentuk garis lurus. Gitu. Untuk contoh soal selanjutnya yaitu diketahui dari fungsi f dari himpunan P yang beranggotakan 1 sampai 5 yang dipetakan ke himpunan Q dengan anggota 1 sampai 10 sama seperti soal sebelumnya juga, dengan relasi yang didefinisikan adalah 2 kali dari. Relasi ini dapat dinyatakan dengan grafik berikut. Nah, ini lebih jelas karena lebih banyak ya. Dan ini rumus fungsinya seperti yang sudah diketahui di atas ya tadi pada contoh soal yang sebelumnya. Kita sudah tulis dan kita juga sudah garis dengan 2 kali. Jadi 2 kali dari 1 adalah 2. Jadi kita 1 pada X, Y-nya 2. 2 kali dari 2, 4. Jadi 2 sama 4. Nah, ini dia titiknya. 2, X-nya, Y-nya 4. Dan 2 kali dari 3, 6. Jadi 3,6. Nah, di sini titiknya. Lalu 2 kali 4 adalah 8. Ini dia 4 dan 8-nya pada Y-nya. Dan 5 kali 2 ini 5 pada X dan Y itu 10. Sehingga dibentuklah garis lurus, garis diagonal yang menyatukan titik-titik tersebut. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Jika ada yang belum jelas atau sulit dipahami, boleh bertanya kepada saya di grup WhatsApp maupun di Google Classroom. Terima kasih, semoga bermanfaat.